Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di channel Tahsin Simple. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa kekeliruan dalam membaca sukun pada Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kekeliruan yang biasanya terjadi dalam membaca huruf sukun itu, yang pertama, hurufnya terbaca mantul atau qalqalah. Yang kedua, bunyi hurufnya terputus dengan huruf setelahnya. Yang ketiga, ada juga membaca huruf sukun itu sedikit saja, terlalu sedikit. Jadi ada sifat hurufnya yang kurang terbaca. Kita mulai di ayat pertama ini, huruf sukun yang sering keliru. Yang pertama, huruf sin kadang terbaca mantul. Yang kedua, huruf ha sukun kadang-kadang kadar haknya kurang atau anginnya kurang keluar. Rahman, seharusnya Rahman. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi huruf sinnya terbaca mantul, huruf haknya anginnya kurang keluar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat kedua yang sering terbaca keliru huruf sukun, yang pertama sukun huruf lam kadang-kadang mantul, sukun huruf mim juga kadang-kadang terbaca mantul atau terpisah dengan bunyi huruf dal. Huruf lam kadang-kadang juga ada yang baca terpisah. Dan huruf lam yang kedua, kalau bacanya alhamdu, berarti lamnya seperti saktah. Atau alhamdu, berarti huruf lamnya seperti mantul atau qalqalah. Begitu juga Rabbil alamin. Jadi bunyi huruf lam dengan huruf ain itu tidak menyatu, maka alirkan bunyi huruf lam terhadap huruf ain. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ayat ketiga sama seperti ayat pertama, sukun huruf ha kadang-kadang hanya huruf ha itu hanya sedikit terbacanya, anginnya kurang keluar. Rahman itu kurang keluar. Dan huruf mim terakhir ketika kita waqaf
itu huruf mimnya sukun, mati. Tetapi ketika kita membacanya, baca Al-Fatihah secara sir atau perlahan, apalagi keadaannya cepat, kadang-kadang ayat 3 dan ayat 4 itu kita baca sambung. Tetapi huruf mim yang di akhir ayat 3 ini kadang-kadang kurang terbaca atau keliru terbaca. Atau kadang-kadang terbacanya idgham ke huruf mim berikutnya. Seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca cepat, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti mim di ujung ayat 3 idgham ke mim awal ayat 4. Di sini tidak ada idgham. Kalau kita baca wasal, huruf harokat mi harus kita baca dengan jelas. Itu sebagai perhatian kita ketika kita membacanya dengan perlahan dan dibaca agak cepat. Maka dibaca jelas Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita baca ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 4 untuk huruf sukun yang kadang-kadang kurang sempurna terbaca huruf wawu. Maka ketika huruf waw sukun sekarang, maka monyongkan bibirnya. Kadang-kadang kita baca hanya sekedar saja yaumiddin, harusnya yaumiddin. Kalau bacanya maliki yaumiddin, bisa saja huruf waw ini berhenti atau kadar huruf waw itu monyongnya kurang. Kita baca maliki yaumiddin. Ayat 5, huruf sukun yang sering terbaca keliru. Yang pertama huruf ain. Huruf ain sukun ini kadang-kadang bunyinya terpisah atau putus dengan huruf ba. Budu, seperti ada saktah di atas huruf ain. Harusnya nanti sambung bunyinya na'budu. Begitu juga huruf sin sukun, ini kadang-kadang terbaca mantul. Nasta'in itu berarti mantul atau qalqalah. Kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti huruf ainnya putus atau seperti sakta, huruf sinnya menjadi mantul. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6, sukun huruf H sama seperti ayat 5 huruf ain. Huruf H ini kadang-kadang bunyinya terpisah, terputus dengan huruf dal. Atau ada juga yang terbaca mantul. Ihdi itu mantul, atau ihdina berarti bunyi huruf H dengan huruf D-nya terpisah. Begitu juga huruf sin jangan sampai terbaca mantul. Harusnya mustaqim. Tahan huruf sin sampai huruf ta. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7, sukun huruf nun kadang-kadang terbaca mantul atau terpisah bunyinya dengan huruf ain. Begitu juga sukun huruf mim.
Seperti ini, an'amta, berarti nunnya mantul. Atau an'amta, berarti putus-putus antara nun dengan ain, mim dengan huruf ta. Di sini berhenti boleh saja. Kalau sambung, mim jangan sampai seperti berhenti, terputus dengan huruf ghain. Alaihim ghairil maghdub, berarti bunyi huruf mimnya putus. Kalau bersambung, sambung bunyinya. Kalau berhenti ya terpisah. Huruf ghain sukun kadang-kadang terbaca mantul. Maghdubi, berarti huruf ghainnya mantul. Harusnya ghairil maghdubi. Begitu juga sukun huruf mim nanti akan bersambung dengan huruf berikutnya, huruf waw. Jangan sampai seperti berhenti atau seperti saktah kalau kita bacanya dengan wasol. Alaihim waladdallin, berarti bunyi huruf mim terputus seperti saktah baru huruf waw. Seharusnya alaihim waladdallin, bersambung bunyinya. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus belajar dan memperbaiki. Apalagi Al-Fatihah itu sebagai induk dari Al-Quran dan sebagai rukun dalam kita menjalankan ibadah sholat kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membacanya dengan bacaan terbaik kita. Demikianlah untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.